Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati wa ahibbai, hadirin sekalian, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tiada henti memberikan dan melimpahkan nikmat kemurahannya kepada kita semua. Kalau bukan karena kemurahan Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa hadir di majelis-majelis semacam ini. Majelis yang oleh Rasulullah SAW dikatakan, disebut sebagai Riyadul Jannah, taman surga. Orang yang di dunia rajin menghadiri taman-taman surga, yaitu majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, maka insya Allah mereka lah yang kelak di surga, kelak di hari kiamat, mereka akan betul-betul mendapatkan taman di surga. Rasulullah SAW bersabda, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melintasi taman-taman surga, maka hendaknya kalian singgah, kalian mampir. Jangan hanya melewat, duduk di dalam, masuk ke dalam taman surga. Para sahabat heran, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa dan di mana taman surga itu? Di mana letaknya? Karena semua orang mendambakan ingin masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, majalisud dzikri, majelis-majelis yang di sana disebut nama Allah, dilantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, di sana dipelajari sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang oleh Rasulullah SAW dikatakan Riyadul Jannah, itulah taman surga. Karena dari majelis-majelis semacam inilah iman itu akan tumbuh, ketakwaan itu akan berkobar, ilmu itu didapat yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa ilmu, kalau bukan karena hidayah yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan Sunnah, dan itu adalah tema kajian-kajian kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ini akan terus berada dalam riwayah, terus berada dalam kesesatan. Karena itu wajar bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan majelis-majelis zikir itu adalah taman surga, karena dari tempat-tempat seperti inilah taman surga itu akan didapat di hari kiamat. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam, sesaat lagi kita akan kehadiran dhaifun karim, tamu yang istimewa, tamu yang mulia. Antum sekalian, ketika mendapatkan kabar akan ada tamu mulia, seorang bupati minimal, gubernur, apalagi presiden datang ke rumah antum, mungkinkah antum akan santai saja, koloran, kaos gandulan, dibiarkan mainan anak-anak berserakan di mana-mana, rumah masih kotor? Tentu tidak. Setiap kita pasti akan tergopoh-gopoh mempersiapkan kehadiran, menyambut tamu yang istimewa tersebut. Bahkan kita mungkin akan berkata, akan berpikir, berbagai hal yang seharusnya ada, yang sekarang tidak ada di rumah, akan dibeli, perhiasan, kemudian hidangan, sambutan, dipikirkan bagaimanakah kita menyambut, pakaian apa yang akan kita gunakan, apa nanti hidangan yang akan kita suguhkan ketika tamu istimewa itu datang. Padahal itu hanya manusia. Apalah yang bisa dia berikan kepada kita? Apa yang kita takuti dari dia? Namun, sudahkah kita melakukan hal serupa ketika kita
mendengar momentum-momentum, kesempatan-kesempatan istimewa yang Allah berikan untuk kita. Banyak momentum yang Allah berikan, bukan hanya Ramadan. Sekarang hari-hari ini kaum muslimin sedang rame-rame membicarakan Ramadan, persiapan Ramadan, mulai memikirkan bukan bagaimana di bulan Ramadan menjadi orang yang paling sukses, menjadi orang yang bertakwa, tapi yang dipikirkan hidangan Ramadan, apa yang akan kita makan nanti, kalau takjilnya apa, nanti makan malamnya apa, kemudian nanti sahurnya enaknya pakai apa, dan hal yang serupa. Belum lagi nanti yang berpikir nanti pakaian lebaran apa. Itu yang sekarang banyak dipikirkan. Padahal kita harus tahu bahwa Ramadan Allah Subhanahu wa taala syariatkan bukan hanya pada umat ini, pada umat-umat sebelum kita. Ramadan telah disyariatkan. Ramadan telah disyariatkan bukan hanya untuk umat ini, namun Ramadan telah disyariatkan sejak zaman dahulu kala pada umat-umat sebelum umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, karena dengan puasa Ramadan niscaya kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Seharusnya seorang mukmin dengan momentum kehadiran Ramadan ataupun momentum lain serupa, momentum-momentum agama yang istimewa, ada bulan Ramadan, ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, ada bulan Rajab, ada bulan Muharram, ada bulan Dzulhijjah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpikir, ini bulan suci, ini bulan istimewa. Apa yang harus saya lakukan agar pada momentum-momentum ini kita berhasil menjadi orang yang bertakwa? Banyak dari kita merasa perlu untuk persiapan Ramadan. Karena apa? Karena khawatir, takut kelaparan, takut kehausan, sehingga ada upaya bagaimana agar di bulan Ramadan jangan sampai kita kelaparan, kekurangan makanan, seakan-akan selama ini kita dirundung dalam kemiskinan, seakan-akan selama ini kita hidup dalam kekurangan, sehingga ketika bulan Ramadan datang kita berpikir persiapan, belanja, besok Ramadan kita harus beli yang minuman, yang makanan, berbagai macam persiapan. Subhanallah. Padahal kenyataannya hari-hari kita lalui tanpa ada satu orang pun dari kita yang kelaparan. Padahal di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sengaja melatih kita bukan untuk lapar, bukan untuk melatih kita sebagai orang yang miskin sehingga kelaparan dan kehausan. Tidak. Islam mensyariatkan Ramadan bukan untuk latihan lapar, latihan dahaga, tidak. Banyak orang yang mengatakan momentum Ramadan adalah momentum bagaimana kita merasakan penderitaan orang miskin. Tidak, Islam tidak menginginkan umatnya untuk miskin. Islam tidak menganjurkan umatnya untuk menjadi orang yang lemah, kemiskinan dan dalam kelaparan. Tidak. Tidak perlu berlatih miskin, tidak perlu berlatih dahaga, tidak perlu berlatih lapar. Namun yang perlu kita lakukan berlatih bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Ini harus dilakukan di saat lapar ataupun di saat kenyang. Jadilah orang yang bertakwa. Ini yang ingin diajarkan Islam. Banyak orang mengatakan Ramadan momentum kita ini merasakan penderitaan orang miskin, momentum bagi kita untuk merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang dalam kondisi kekurangan, dahaga dan kelaparan. Tidak. Islam tidak mengharapkan umatnya menjadi orang miskin sehingga tidak perlu persiapan jadi orang miskin. Islam tidak menginginkan umatnya menjadi orang yang terpinggirkan. Tidak. Bahkan Islam menginginkan umatnya itu menjadi pemimpin di muka bumi ini. Islam menginginkan umatnya menjadi orang yang jaya, makmur,
Bukankah kita telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji, kalau kalian beriman, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka pemimpin, penguasa di muka bumi ini. Punya bumi seisinya. Takut kelaparan, takut kehausan. Allah juga telah berjanji, man amila salihan min dzakar al untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dia beramal saleh dalam kondisi beriman. Dia beramal saleh bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena sanjungan, bukan tradisi. Dia beramal saleh atas dasar iman, wa huwa mu'min. Dia sholat, dia zakat, dia puasa bukan karena tradisi, bukan karena orang lain, tapi karena itulah tuntutan iman dia. Dia memenuhi suara iman, dia memenuhi tuntutan iman dia. Allah janji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami beri dia hayatan thayyibah, akan kami jadikan kehidupannya kehidupan yang indah, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia, makmur. Masihkah kita perlu berlatih untuk menjadi orang miskin? Tentu orang yang di bulan Ramadan berlatih menjadi orang miskin, orang yang gagal, salah sasaran, salah orientasi. Islam tidak memiliki cita-cita umatnya menjadi orang yang terbelakang, kemiskinan, kekurangan, tidak. Islam menginginkan umatnya menjadi orang yang kuat, jaya, memimpin muka bumi ini. Karena itu mari kita rubah. Mari kita berubah di bulan Ramadan yang akan datang ini. Sejak sekarang kita persiapkan, kita puasa Ramadan bukan untuk menjadi orang yang terlunta-lunta di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang terpinggirkan, termarginalkan di dunia ini, tidak. Justru di bulan Ramadan kita ingin menjadi pemimpin di muka bumi. Kita menjadi orang yang bahagia, kita menjadi orang yang kehidupannya paling tentram, kehidupannya paling nyaman. Islam mensyariatkan Ramadan bukan untuk menjadi umat yang lemah. Kalian lapar, kalian loyo, kalian dahaga, kemudian kalian kalah. Tidak. Justru sejarah telah membuktikan Ramadan telah menjadi momentum istimewa dalam sejarah Islam. Perang Badar terjadi di saat kaum muslimin berhasil membebaskan diri mereka dari belenggu nafsu. Kaum muslimin, para sahabat di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW berhasil menundukkan Quraisy dalam perang Badar di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan beban umat Islam berkurang, belenggu nafsu yang selama ini menyebabkan mereka takut untuk berkorban, yang menyebabkan umat untuk takut untuk beribadah, malas beribadah, semuanya berhasil dipecahkan sehingga mereka menjadi orang-orang yang tangguh, berhasil menangkan perang Badar. Kalau kita pelajari sejarah perang Badar, kaum muslimin hanya hitungan 300 sekian puluh sahabat mampu mengalahkan pasukan yang besarnya 1000 orang. 1/3. Bukan hanya perang Badar, peperangan-perangan selanjutnya juga banyak yang terjadi di bulan Ramadan. Bukan karena mukjizat Nabi, bukan karena mukjizat Nabi orang-orang Quraisy tunduk, bukan, namun karena kekuatan iman yang dengannya turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, kembali umat Islam mengukirkan sejarah-sejarah besar dalam bulan Ramadan. Perang Hittin, perang Qadisiyah terjadi di bulan Ramadan, bukan di bulan yang lainnya. Karena itu momentum bulan Ramadan jangan jadikan momentum belajar kelaparan, belajar kemiskinan, namun jadikan bulan Ramadan momentum belajar menjadi orang yang bertakwa, orang yang mampu melepaskan belenggu nafsunya. Karena itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa asyah. Setiap amalan anak manusia itu seutuhnya milik manusia dia, seutuhnya milik dia, illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu spesial untukku. Puasa itu fa innahu li, kata Allah. Puasa itu spesial untukku. Kenapa puasa spesial? Apa rahasia puasa itu sehingga oleh Allah SWT dikatakan itu spesial untuk Allah? Allah berikan alasannya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li. Dia meninggalkan kesenangannya. 3 nafsu utama dalam hidup setiap insan: makan, minum, dan nafsu birahinya. 3 unsur, 3 nafsu paling besar dalam kehidupan setiap insan, yaitu nafsu makan, minum, dan nafsu syahwat birahinya. Karena dengan 3 nafsu ini eksistensi manusia bertahan di dunia. Dengan makan, dengan minum dia bertahan hidup. Dengan nafsu birahinya dia melanjutkan anak keturunan. Dia beranak pinak. Namun Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kita dilatih untuk meninggalkan nafsu utama kita, bukan untuk seterusnya, sesaat. Karena memang untuk menjadi orang bertakwa itu tidak harus meninggalkan seluruh nafsu. Namun untuk menjadi orang yang bertakwa cukup kita mengendalikan nafsu kita. Untuk menjadi orang yang muslim bertakwa tidak harus membuang jauh-jauh nafsu dan kesenangan, tidak. Namun untuk menjadi orang yang bertakwa, jadilah orang yang mampu menahan nafsu. Kapan menyalurkan nafsu? Kapan melampiaskan hawa nafsu? Di mana? Dengan apa? Bagaimana? Inilah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena itu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, kata Nabi SAW. Tidaklah kalian itu menjadi orang yang beriman. Mustahil. Kalian tidak akan bisa menjadi orang yang beriman sampai seluruh hawa nafsu dia tunduk di bawah syariat yang aku bawa, tunduk di bawah ajaran agama yang aku bawa. Inilah orang yang bertakwa. Ramadan adalah kesempatan bagi antum sekalian untuk bagaimana menundukkan nafsu. Makan ketika diperintahkan makan, makan ketika diizinkan makan, dan berhenti ketika dilarang untuk makan. Ketika kita senantiasa waqaf inda awamirillahi wa nawahi, ketika kita senantiasa siap kapan saja berhenti di saat ada larangan, kapan saja kita berjalan di saat ada perintah, maka itulah orang yang bertakwa. Walaupun perintah itu menyenangkan, perintah itu menyenangkan. Kapan makan minum itu lezat? Orang yang berpuasa tidak dilarang untuk makan yang lezat, makanan yang enak tidak dilarang. Bahkan kalau kita cermati ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sesuka hatimu sampai kapan? Terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar, berhenti. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang mampu menghentikan walau dia sedang nafsu makan, kalau telah terbit fajar dia berhenti seketika. Itulah hakikat dari ketakwaan. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan pada malam bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyam, di malam puasa halal bagi kalian untuk berbuat rafat, bergaul suami istri. Ar-rafatu ila nisaikum. Kenapa? Karena memang wanita, istri kalian itu libasul lakum, bagikan pakaian untuk kalian. Wajar kalau orang punya baju kemudian dia mengenakan baju. Wajar.
tidak bertentangan dengan agama Allah, tidak mengurangi nilai ketakwaan di saat seseorang itu mengenakan bajunya. Demikian pula ketika suami menggauli istrinya di malam bulan Ramadan. Islam tidak ingin kalian meninggalkan baju, hidup telanjang bulat, tidak. Sebagaimana Islam tidak menginginkan manusia, umat Islam meninggalkan nafsunya, tidak menikah, bukan itu Islam. Namun apa? Islam menginginkan kita itu menjadi manusia seutuhnya, namun bukan menjadi budak nafsu, menjadi orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Karenanya Allah SWT berfirman pada ayat di atas, la uhilla lakum lailatas siyam, halal bagi kalian pada malam puasa berbuat rafath, berhubungan badan dengan istri kalian, karena mereka adalah pakaian bagi kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah anak keturunan, kesenangan yang memang Allah takdirkan ada pada istri kalian. Kalian ingin mendapatkan kesenangan, ada pada istri kalian. Kalian ingin mendapatkan anak keturunan, ada pada istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah apa yang Allah takdirkan pada istri kalian, bisa kesenangan, bisa anak keturunan. Kemudian Allah perintahkan makan, wakulu, washrabu, makan dan minum sampai terbit fajar, berhenti. Walau kalian sedang senang-senangnya, berhenti kalau telah terbit fajar. Itulah nilai-nilai takwa. Di saat iman kita, di saat ketakwaan kita mampu mengendalikan, mampu memutus nafsu, di saat kita diperintahkan untuk memutusnya, menghentikannya, itulah orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, ketika kita sedang lapar, di siang hari kita berpuasa, menahan nafsu, ketika terbenam matahari, maka itulah saatnya kita makan. Orang yang paling bertakwa kala itu bukan orang yang tetap menahan nafsunya. Lapar dia tetap tahan, dahaga tetap dia tahan, nafsunya dia tahan, tidak. Orang yang paling bertakwa ketika matahari telah terbenam adalah orang yang segera mengakhiri puasanya dan berbuka. Rasulullah SAW dalam suatu hadis bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna." Kalau malam itu telah tiba dari seluruh penjuru, betul-betul telah menyelimuti bumi ini, siang telah pergi dari seluruh penjuru, wa adbara an-naharu min hahuna wa hahuna, faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa itu telah wajib untuk menghentikan puasanya dan segera berbuka. Rasulullah SAW juga bersabda, ma yazalun nasu fi khairin, umatku ini akan terus dalam kondisi baik, dalam kondisi kejayaan, selama mereka ma'ajjalul fitra wa akharus sahur, selama mereka menyegerakan makan puasa, makan bukanya, dan mengakhirkan makan sahurnya. Untuk apa? Untuk membuktikan betapa kita di saat bulan Ramadan betul-betul tunduk seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diakhirkan makan sahur? Agar kita diuji, melatih, mengasah kesanggupan mental. Ya Allah, masih enak-enaknya makan, sudah terbit fajar, berhenti. Walau masih enak, walau belum sempat, ya Allah, belum sempat minum sirupnya, berhenti, karena memang sudah fajar. Disinilah nilai takwa. Ketika kita mampu menghentikan, mampu menahan nafsu, walau nafsu itu bergemuruh, walau nafsu itu bergejolak ingin, tapi berhenti. Ya, itulah orang-orang yang bertakwa. Karena itu sahur disunahkan untuk dilakukan di akhir-akhir masa malam, di akhir-akhir waktu malam. Berbuka segerakan, sekedar matahari terbenam, sekedar bola matahari telah tertutup oleh garis ufuk, segera minum, segera makan, segera berbuka. Walau semburat cahaya matahari masih kelihatan terang-terang, tidak masalah, karena malam itu ditandai dengan terbenamnya seluruh lingkaran matahari. Matahari adalah benda yang bercahaya, sehingga wajar walaupun bola matahari telah terbenam, berada seutuhnya di bawah garis ufuk, tapi cahaya akan tetap bersinar terang. Ya, karena memang matahari itu mengeluarkan cahaya yang terang.
Tapi bukan itu yang menjadi standarnya. Standarnya adalah siang atau malam. Malam ditandai dengan terbenamnya matahari, tertutupnya seluruh lingkaran matahari, dan siang ditandai dengan terbitnya fajar. Kenapa? Itulah perintah Allah. Tidak sepatutnya seorang muslim bertanya, tidak bisa digeser sedikit saja. Ini bulan kemarau, panjang siangnya. Bagaimana kalau digeser dari tengah malam puasanya sampai tengah siang? Lebih ringan? Tidak. Inilah nilai-nilai takwa, sami'na wa ata'na. Ketika seorang muslim dari momentum Ramadan mampu mengobarkan dalam dirinya satu logo, satu semangat, satu moto dalam hidup dia, dia senantiasa sami'na wa ata'na. Bukan hanya puasa, bukan hanya puasa untuk mengatakan sami'na wa ata'na, bukan hanya puasa kita bersegera menjalankan perintah, segera meninggalkan larangan, namun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya berpikir bahwa kalau berpuasa itu asal kita sudah segera menghentikan makan di saat terbit fajar, menyegerakan berbuka puasa, berarti kita telah serta-merta menjadi orang yang bertakwa 100%. Tidak. Kalau ternyata dalam perintah yang lainnya kita masih menunda dan menunda, dalam larangan lainnya kita masih mengatakan Allah masih gini dan masih begitu. Ramadan adalah bagian dari sekian banyak aturan, sekian banyak syariat yang semuanya harus dilandasi oleh semangat sami'na wa ata'na wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah layak, tidak pantas bagi orang yang beriman, laki ataupun wanita, kalau telah Allah tentukan satu keputusan, satu ketentuan, kemudian mereka masih punya pilihan yang lain, masih punya nunda. Coba dipikir lagi, coba saya tak pikir-pikir dulu. Ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Kalau sudah dikatakan perintah atau larangan, yang ada hanya sami'na wa ata'na. Wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih. Tidaklah ada ucapan yang keluar dari lisan orang yang beriman kalau mereka telah mendengar seruan dari Allah dan Rasulnya, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Inilah nilai-nilai takwa yang ingin Allah wujudkan. Allah ingin mengasah nilai-nilai takwa ini dalam diri kita selama bulan Ramadan. Karena itu, ikhwatul iman, mari kita jadikan Ramadan ini adalah momentum kita merubah pola hidup, merubah gaya hidup, merubah pola pikir kita. Standar kita adalah sami'na wa ata'na. Bukan hanya dalam urusan makan, bukan hanya dalam urusan minum atau syahwat, namun dalam semua urusan kita, dalam pendidikan kita, rumah tangga kita, ibadah kita, muamalah kita, semuanya harus betul-betul sami'na. Ada suratul imtithal, ada kesanggupan untuk segera menjalankan perintah, segera meninggalkan larangan. Karena percayalah, sebagaimana ketika antum menjalankan puasa Ramadan, menahan nafsu makan, menahan nafsu minum, menahan nafsu birahi, yang itu merupakan 3 nafsu utama dalam hidup setiap insan. Antum tidak binasa, antum tidak celaka, antum tidak sengsara, antum tidak menjadi menderita. Percayalah, ketika antum meninggalkan nafsu-nafsu yang lainnya demi perintah Allah, demi menjalani, mematuhi larangan Allah, percayalah antum tidak akan sengsara dan tidak akan menderita. Yakin harus ada dalam diri kita. Ketika kita menjalankan puasa Ramadan, kita mendapatkan bukti konkret, bukti nyata bahwa menahan nafsu sesaat tidaklah menjadikan kita binasa, tidaklah menjadikan kita sengsara. Ya, sesaat mungkin kita merasakan dahaga, sesaat
kita merasakan lapar, ya, tapi percayalah, Allah akan segera memberikan jalan keluar. Sebagaimana dalam puasa, ketika kita menahan sesaat terasa lapar, terasa dahaga, tapi percayalah sesaat lagi Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan Allah akan perintahkan kita, Allah akan mudahkan jalan kita. Karena itu ikhwatul iman, dalam urusan hidup, sekali lagi, bahwa menjalankan perintah itu tidak ada tawar-menawar, meninggalkan larangan tidak ada tawar-menawar, yang ada adalah sami'na wa ata'na. Inilah nilai-nilai takwa. Karena itu dalam ayat di atas yang telah saya bacakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, dengan kata la'allakum tattaqun. Dalam bahasa Arab, kata la'alla itu adalah berfungsi, berarti taraji, untuk mengharap. Dengan harapan, kalau kalian berpuasa, maka harapannya kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Para ahli tafsir menyebutkan, kata la'alla berarti taraji. La'alla itu artinya adalah harapan bila itu diucapkan oleh manusia, sesama manusia, ya, itu adalah berarti harapan. Namun bila itu yang mengucapkan Allah, kalau Allah telah memerintahkan suatu perintah kemudian Allah mengatakan la'alla, itu bukan lagi berarti harapan, karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga la'alla tidak layak dikatakan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, tidak. Namun la'allakum tattaqun, kalian pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Ikhwatul iman, untuk menjadikan orang yang bertakwa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan pada praktek puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai itu kita jalankan dengan seutuhnya, namun sayang, kita berpuasa mengikuti sunnah. Dari mana? Dari fajar hingga terbenam matahari. Namun selepas dari itu kita lepas kontrol. Ketika matahari telah terbenam, kita seakan-akan melepaskan aturan syariat, membuang jauh-jauh sunnah keteladanan Rasulullah SAW di malam hari. Padahal untuk menjadi orang yang bertakwa itu bukan hanya mampu bersabar ketika miskin, mampu tabah ketika dalam kondisi menderita, tidak. Untuk bisa menjadi orang yang bertakwa itu juga mampu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, mampu tabah sehingga tidak lalai dan lupa daratan ketika mendapatkan kemenangan. Itu adalah orang yang bertakwa. Rasulullah SAW ketika berpuasa, bukan hanya sunnah beliau, bukan hanya sekedar menahan lapar dahaga di siang hari, tidak. Bahkan ketika beliau berbuka puasa, beliau juga memberikan contoh-contoh bagaimanakah seharusnya kita menjadi orang yang bertakwa. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengisahkan bagaimana dahulu Rasulullah SAW ketika berbuka puasa, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat, fa illam yakun rutabat fa ala tamarat, fa illam yakun tamarat haswatin minal ma'. Dahulu Rasulullah SAW di saat berpuasa dan telah tiba waktu berbuka puasa, yaitu telah terbenam matahari, apa yang beliau lakukan? Beliau segera berbuka puasa, yuftir, beliau segera berbuka. Namun apa yang beliau konsumsi ketika berbuka? Semangkuk gulai atau sepiring hidangan dengan segala lauknya? Tidak. Yang beliau lakukan pertama kali adalah makan rutobat, beberapa biji rutop. Kalau tidak punya rutop, yang beliau lakukan adalah ala tamarat, beberapa biji kurma. Kemudian kalau tidak ada kurma, tidak punya beliau minum beberapa teguk air dan kemudian pergi ke masjid. Beliau segera mendirikan sholat maghrib. Kenapa? Disebutkan oleh para syurrah, sebagian ulama memberikan satu analisa yang sangat indah.
Sunnahnya memakan kurma itu bukan hanya memakan kurma kemudian sepiring nasi selanjutnya, tidak seperti itu sunnah berbuka dengan kurma atau dengan rutab. Sunnahnya berbuka dengan kurma itu memakan kurma kemudian pergi mendirikan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru pulang. Silahkan mau melanjutkan berbukanya makan atau yang lainnya. Namun percayalah, sunnah berbuka puasa dengan rutab ataupun tamar itu adalah bagian dari indahnya sunnah Nabi SAW. Kalau antum nanti berbuka puasa dengan rutab atau korma, kemudian pergi ke masjid, sholat sunnah qabliyah, kemudian sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah, berzikir, saya yakin sepulang dari masjid antum tidak lagi akan bernafsu, tidak lagi menjadi orang kelaparan sehingga 2-3 piring makanan disantap sekaligus, tidak. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh sebagian ahli bahwa kandungan gula yang ada dalam kurma ataupun rutab, apalagi rutab, itu akan segera terurai dalam tubuh manusia, sehingga itu akan menghancurkan rasa lapar, menghancurkan rasa lelah. Segera kebutuhan terhadap makanan, terhadap gizi dalam tubuh itu segera terpenuhi, sehingga ketika kita pulang dari masjid tidak lagi kita dikuasai oleh nafsu dahaga dan nafsu lapar. Namun kalau tradisi cara berpuasa kita seperti yang selama ini kita lakukan, ketika berbuka puasa duduk di meja makan, mengelilingi meja makan, semua hidangan sudah disiap, seketika mendengar azan seakan-akan ada binatang buas menerkam mangsanya, semua dihajar, semua disantap, maka tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Kita gagal menjadi orang yang mampu menahan hawa nafsu. Nahan hawa nafsu itu bukan seperti balas dendam. Ya tadi saya sudah menahan, sekarang saatnya saya balas dendam. Tidak seperti itu orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu walaupun mampu, walaupun bisa, walaupun kuasa, dia tetap menahan nafsunya. Dia tidak euforia dalam melampiaskan nafsu. Walau dia boleh makan, halal makan. Bahkan menurut sebagian ulama berbuka itu wajib hukumnya. Walau sudah diwajibkan, dia tidak hanyut dalam nafsunya sehingga dia santap sebanyak-banyaknya sampai ketika sudah tiba saatnya iqamat, aduh berat sholatnya. Bukan itu yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang gagal menjadi orang yang bertakwa. Orang yang ketika sholat dalam kondisi kenyangan, mereka gagal menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah ketika dia mendengar adzan, dia segera makan dan minum. Dia makan kurma, dia makan rutab, atau kalau tidak ada dia minum. Ingat dalam hadis Aisyah di atas, Aisyah tidak mengatakan Rasulullah itu makan rutab, kalau tidak ada rutab makan kurma, kalau tidak ada kurma makan nasi atau makan roti. Tidak. Aisyah juga tidak mengatakan bahwa karena tidak ada roti, karena tidak ada daging maka Nabi makan kurma. Tidak. Tapi inilah tahapan-tahapan menjadi orang takwa. Walau di rumah ada daging, walau di rumah ada roti, ada apa saja, inilah sunnahnya orang yang berpuasa. Agar kita betul-betul sempurna menjadi orang yang bertakwa, makanlah beberapa biji kurma, 3, 5 atau 7 ganjil. Setelah makan silahkan pergi ke masjid, tunaikan sholat qabliyah, tunaikan sholat fardu, baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat, kemudian tegakkan sholat ba'diyah. Setelah itu silahkan pulang. Saya yakin tidak lagi nikmat gulai semangkok, tidak lagi antum bernafsu makanan satu ceting atau satu bakul, tidak lagi bernafsu. Karena saat itu antum akan menghadapi atau mendapatkan satu fenomena yang indah dalam kehidupan yang berpuasa. Ternyata dahaga yang begitu besar rasanya, rasa lapar yang seakan-akan menggelora bagaikan air bah yang tidak kuasa dibendung, ternyata semuanya itu hancur berantakan dengan beberapa biji kurma. Rasa lapar di siang hari yang seakan-akan gunung akan meletus,
Ketika di siang hari seakan-akan semua makanan akan disantap. Ternyata itu nafsu, dan nafsu itu ternyata semu. Sejatinya yang kita butuhkan, seakan-akan jasad kita saat itu berkata kepada Pak, sudah, saya sudah tidak butuh gulai sepangkok, tidak lagi butuh makanan satu piring, beberapa biji korma yang engkau makan tadi sudah cukup. Karena itu orang yang mengikuti sunnah Nabi ketika berbuka, dia tidak lagi bernafsu untuk menyantap. Bahkan sampai pun selesai sholat isya, sampai pun selesai sholat tarawih, antum akan dalam kondisi yang sama, tidak bernafsu untuk makan. Sebagai bukti konkret bahwa nafsu itu ternyata semu. Yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk bertahan hidup sehat, bahkan terlalu kecil bila dibandingkan dengan selera dan nafsu. Karena itu kalau nanti antum menerapkan sunnah Nabi, nanti antum akan betul-betul bisa mengatakan shadaqa Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah telah bersabda, jauh-jauh hari telah mengajar kepada antum, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Tidak ada satu kantong yang lebih buruk untuk engkau penuhi dibanding kantong perutmu. Seorang muslim, kata Nabi, yakfi ibnu Adam luqaimatun yukimna sulbahu. Sejatinya yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup, untuk hidup sehat, itu hanya beberapa suap. Yang dengan beberapa suap itu kamu bisa hidup dengan tegak, punggungmu itu bisa berdiri dengan tegak. Yukimna sulbahu. Kalau ternyata fa in kana la mahalah, kalau ternyata kamu tidak kuat hanya makan beberapa suap, maka kata Nabi, fa thuluthun lit ta'amihi wa thuluthun li syarabi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Kamu sudah bertahan hidup. Bahkan itu sudah berlebih dibanding yang kamu butuhkan sejatinya. Kalau ini kita jalankan dengan izin Allah, kita sukses menahan hawa nafsu. Kemudian ikhwatul iman, di antara hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan agar Ramadan yang akan datang ini betul-betul merubah kehidupan kita menjadi orang yang bertakwa. Ingat, di bulan Ramadan itu bulan beramal, bukan bulan kasal, bukan bulan untuk bermalas-malasan. Ramadan itu adalah bulan beramal. Di bulan tersebut seharusnya kita melipat gandakan amalan, bukan malah mengurangi amalan. Dahulu para sahabat, di saat mereka di bulan Ramadan telah mencontohkan bagaimana mereka di bulan Ramadan bukan hanya sekedar membangun masjid, bukan hanya sekedar berjualan di pasar. Tidak, di bulan Ramadan mereka justru angkat senjata berperang melawan orang-orang kafir. Sehingga secara de facto orang yang berpuasa secara mental dia berhasil mengalahkan nafsu setan, nafsu birahinya, dan secara fisik dia mampu menundukkan pasukan-pasukan iblis dalam peperangan yang nyata. Karena itu Allah gambarkan tentang Al-Quran, Allah kisahkan, Allah abadikan kemenangan para sahabat di perang Badar, kemenangan melawan nafsu, kemenangan melawan orang-orang Quraisy, diabadikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada hari Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Al-Quran itu diturunkan pada hari Al-Furqan, di mana pada hari itu terjadi pemisahan, pembedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Di saat itu Yaumal Taqal Jam'an, pada bulan Ramadan bertemulah dua pasukan besar, yaitu pasukan Quraisy dan juga pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, dikatakan di atas bahwa tujuan berpuasa sekali lagi bukan untuk melatih menjadi orang miskin, karena Islam memang tidak punya cita-cita agar umatnya menjadi orang yang miskin. Namun
Berpuasa adalah momentum kita menahan hawa nafsu. Momentum disyariatkan puasa adalah momentum kita melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Dan ketahuilah bahwa hawa nafsu manusia itu bukan hanya makan, bukan hanya minum, bukan hanya hubungan badan dengan istri ataupun suami, namun ada nafsu yang lebih berat dibanding itu, yaitu nafsun ammaratun bisu. Nafsu yaitu nafsu kita yang terus menggoda untuk berbuat yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Katakanlah sejatinya jiwa manusia itu akan membisikkan, terbiasa, punya kecenderungan untuk mengajak orang kepada perbuatan yang buruk. Karena itu dalam Ramadan, ingat, selama bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga dan hawa nafsu, yaitu nafsu berai saja, tidak. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, perbuatan dusta, bermuka dua, wal jahla, dan perbuatan bodoh, perbuatan sia-sia, maka ketahuilah Allah tidak butuh, Allah tidak menerima, Allah tidak menerima puasa dia yang hanya sekedar lapar dan dahaga. Dia hanya itu yang dia dapat, dia lapar dan dahaga, namun nilai dari ketakwaan yang menjadikan akhlak dia semakin baik, nilai yang ketakwaan yang telah mensucikan jiwanya, yang kesucian itu tercermin pada kesucian raganya, perilakunya, tutur katanya. Kalau itu tidak tercermin, maka bukti puasa dia gagal, takwa tidak berhasil tertambat dalam hatinya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, kalau orang yang telah berpuasa, menahan dahaga, menahan lapar, menahan nafsu birahinya, namun ternyata akhlaknya buruk, tutur katanya kotor, perilakunya keji, perbuatannya jahat, perbuatannya penuh dengan kepalsuan, dusta, penipuan, keserakahan, kerakusan, maka itu tidak mencerminkan diri sebagai orang yang beriman. Karena orang yang bertakwa, kalau puasa dia itu berhasil menumbuhkan ketakwaan dalam dirinya, pasti dia menjadi orang yang paling baik akhlak dan perilakunya. Karena itu ketahuilah khotul iman, walau secara hukum fikih orang yang menipu, orang yang berdusta, orang yang curang dalam perdagangannya, secara hukum fikih menurut mayoritas ulama puasanya tidak batal. Namun ingat, Allah telah memberikan ancaman, Allah tidak menerima puasa dia. Walau dia tidak wajib mengqadha secara hukum fikih, secara hukum lahir, tapi bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah, Allah tidak menerima puasanya. Allah tidak menerima puasanya karena Allah telah, Rasulullah mengatakan, falaisa lillah hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak peduli, Allah tidak butuh, Allah tidak menerima dia lapar atau dia dahaga. Dalam riwayat lain dikatakan, laisa lahu hadzun min siyamihi illal ju' wal atash. Dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa dahaga dan rasa lapar. Hanya itu yang didapat. Ketakwaan tidak, pahala tidak. Karena itu, ikhwatul iman, mari bulan Ramadan kita jadikan momentum betul-betul kita mengasah ketakwaan. Bukan hanya menahan lapar dahaga, tapi juga menahan seluruh nafsu kita. Kita mengontrol, kita mengekang nafsu kita agar nafsu itu betul-betul tunduk dan patuh di bawah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam, di antara nafsu yang juga harus ditahan, dan ini sangat berat,
sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan birahi, mungkin bagi sebagian orang terasa berat, apalagi yang tidak terbiasa. Tapi itu tidak seberapa berat. Ada nafsu lain yang lebih berat dibanding itu, yaitu nafsu intiqam, nafsu untuk membalas dendam, ambisi untuk melawan dan membalas dendam. Ini yang lebih berat. Ketika antum disakiti, antum dimaki, antum diganggu, maka akan muncul nafsu dalam diri kita. Menahan nafsu ingin balas dendam ini lebih berat dibanding nafsu makan dan minum. Karena itu Rasulullah SAW secara spesifik memberikan peringatan kepada kita. Beliau bersabda, "Fa'idha kana yauma shauma ahadikum." Kalau kalian sedang berpuasa, jangan fala yashab, jangan teriak-teriak, wala yafsuk, jangan berbuat keji, berbuat dosa. Fa in sabahu ahad, kalau engkau ada orang yang mencacimu, memakimu, jangan dilawan, namun katakan, inspirasi dalam diri antum, tumbuhkan inspirasi. Innimru'un sha'im. Katakan kepada dirimu, bisikkan kepada dirimu bahwa aku sedang puasa, aku sedang puasa. Innimru'un sha'im. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Dijelaskan oleh para syurah hadis bahwa mengatakan aku sedang puasa itu bukan kepada lawannya yang memaki, namun dikatakan kepada diri sendiri. Ini adalah sebuah inspirasi. Kita menumbuhkan kesadaran, membangkitkan kesadaran dalam diri kita bahwa saya sedang puasa, aku sedang puasa, aku tidak boleh melawan, aku tidak boleh balas dendam. Sebagian orang salah paham akan hadis ini. Ketika ada yang mencaci makinya, menyakitinya, dia mengatakan, awas ya, saya lagi puasa, nanti kalau sudah selesai puasa. Ini berarti kita hanyut dalam nafsu. Ketika kita mengatakan saya sedang puasa, sayang puasa saya nanti kalau batal, nanti aja kalau udah buka. Ini namanya kita hanyut dalam nafsu. Padahal tujuan utama puasa adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu. Sehingga yang benar adalah mengatakan aku sedang puasa itu adalah inspirasi pribadi. Sakit di hati memang ketika dimaki. Ada keinginan untuk melawan. Apalagi kalau kita merasa yakin saya pasti menang, saya tidak takut, saya tidak akan kalah. Pasti nafsu ingin melawan itu semakin besar. Namun ketika kita berhasil menundukkannya dan mengatakan innimru'un sha'im, aku sedang puasa, aku sedang puasa, sehingga inspirasi ini akan memecahkan nafsu balas dendam. Nafsu balas dendam ini akan terpatahkan ketika kita mengatakan, membisikkan ke dalam diri kita sendiri, aku sedang berpuasa, alias saya tidak boleh balas, saya tidak boleh marah, saya tidak boleh sakit hati, karena orang yang bertakwa itu pemaaf. Rasulullah SAW orang yang paling sempurna ketika berpuasa. Beliau mampu menundukkan nafsunya, bukan sekadar nafsu makan, nafsu birahinya saja, namun semangat nafsu balas dendam betul-betul berhasil beliau padamkan dalam diri beliau. Bukan hanya di bulan Ramadan, dalam kehidupan beliau sehari-hari. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengisahkan bagaimanakah kepribadian Nabi. Beliau mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman walam ra'atan qat. Beliau tidak pernah memukul dengan tangannya budak beliau ataupun istri beliau, tidak sama sekali. Wa ma nila minhu fayantaqimu li nafsihi, dan beliau tidak pernah disakiti pada pribadi beliau, fisik beliau atau harga diri pribadi beliau, kemudian beliau balas dendam. Tidak, beliau tidak pernah balas dendam dengan urusan pribadinya. Dalam urusan pribadi beliau tidak pernah balas dendam sebesar apapun kejahatan orang kepada beliau, selama itu hanya urusan pribadi, beliau maafkan. Karena Allah
telah memberikan inspirasi kepada beliau dengan berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu memaafkan, maka kamu lebih dekat kepada ketakwaan. Memaafkan itu bukan lemah. Memaafkan itu bukan ketika kita tidak mampu balas, ya sudahlah, daripada tambah rusak, tambah geger, tambah kacau, ya sudahlah saya maafkan, tidak usah dituntut. Itu bukan seperti itu. Memaafkan itu adalah ketika kita mampu membalas, ternyata kita memaafkan. Maka itulah pemaafan yang paling sempurna. Itulah nilai takwa yang paling sempurna, dan itu yang paling berat. Ketika kita mampu membalas namun kita memaafkan. Wa ma nila minhu fayantaqimu li nafsi. Beliau tidak pernah balas dendam dalam urusan pribadi. Illa an yuntahaka hurumatillah, kecuali bila kehormatan Allah, kesucian agama Allah telah dinodai, maka Nabi pasti akan bangkit. Fayaqum, maka beliau akan bangkit menuntut, beliau akan bangkit menegakkan agama Allah. Dan bila beliau telah bangkit menuntut hak Allah, tidak ada yang bisa menjadikan beliau duduk kecuali setelah agama Allah bangkit dan dihukumi orang yang telah menodai agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwatul iman, ingat, puasa bukan hanya lapar, bukan hanya dahaga atau menahan nafsu birahi, tidak. Seluruh nafsu kita. Puasa adalah momentum bagaimana kita menundukkan seluruh model nafsu kita agar tunduk di bawah aturan syariat. Dan yang paling berat, ingat, paling berat adalah nafsu balas dendam. Inilah nafsu yang paling puncak. Inilah nafsu yang paling puncak yang harus kita tundukkan. Nafsu, walau kita mampu membalas, mampu melawan, namun kita memilih untuk diam dan menyibukkan diri dengan inspirasi pribadi internal dalam diri kita. Kita inspirasi dengan mengatakan inni mru'un shaim, aku sedang berpuasa. Bila kita pahami ini, kita terapkan dengan baik, insya Allah apa yang Allah katakan, la'allakum tattaqun, niscaya kalian bertakwa, itu betul-betul akan terwujud dalam diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi mungkin selanjutnya tanya jawab ya. Fadhal, langsung saja. Ya, silakan. Salam. Berkaitan dengan mengendalikan amarah untuk menahan diri untuk tidak membalas, Pak. Tapi katanya dengan membela diri kita sebagai seorang muslim, bahkan satu saudara kita atau orang saudara kita didolimi atau diri kita sendiri didolimi, itu sikap kita bagaimana? Ya, tadi saya sudah katakan dalam urusan pribadi, kepentingan pribadi, maka kita lebih baik memaafkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, engkau memaafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Namun kalau urusan yang dinodai, dilanggar, itu adalah kesucian agama Allah, maka tidak boleh diam, tidak boleh memaafkan. Kita harus bangkit. Agama Allah dihina, kita harus bangkit. Tapi kalau hanya pribadi saya diinjak-injak, kehormatan pribadi dinodai, kehormatan keluarga dilanggar, maka memaafkan itu lebih sempurna ketakwaannya. Allah Ta'ala alam. Silakan. Assalamualaikum. Ya, imsak itu ada tuntunannya, yaitu berpuasa itulah imsak. Karena definisi puasa itu adalah al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi hakikat puasa itu adalah imsak. Adapun menahan diri
yang diistilahkan dengan ihtiyat, kehati-hatian, yaitu berhenti dari makan dan minum beberapa saat sebelum adzan, sebelum terbitnya fajar, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah dalam ayat ditegaskan wakulu washrobu, makan minum sampai kapan? Sampai imsak? Tidak, sampai terbit fajar, sampai benang putih betul-betul bisa dibedakan dari benang hitam, yaitu dengan ditandai apa? Terbitnya minal fajar, terbitnya fajar. Sehingga menahan diri dari makan minum, berhenti makan minum sekian saat sebelum azan itu tidak ada contohnya, bahkan tidak sejalan dengan ayat, karena ayatnya memberi izin, merestui kita untuk makan dan minum sampai terbit fajar. Kalau ada yang berkata, baik, lah azannya kan belum tentu pas fajar, bisa jadi azannya telat, ya, bisa jadi azannya telat, bisa jadi kecepatan. Satu dari dua, antum yakin itu sudah waktunya azan atau tidak? Kalau tidak, maka berbahaya, sholat subuhnya tidak sah. Jadi yang mengatakan ihtiyat, hati-hati itu satu dari dua, tidak bisa dihindari. Mengakui bahwa selama ini sholat subuhnya dilakukan sebelum waktunya sehingga sholatnya tidak sah, atau mengakui bahwa adzannya itu sudah tepat waktu sehingga tidak ada alasan untuk apa? Untuk berhati-hati menahan makan dan minum sebelum waktunya. Tidak bisa berhindar dari itu. Jadi kalau antum sekarang barangkali ragu, berarti selama ini antum tidak yakin sholat antum itu sudah pada waktunya. Kalau selama ini antum yakin azannya itu sudah tepat waktu, ya sudah, makan sampai terdengar suara azan. Jangan dikira selain bulan Ramadan masalah fajar itu masalah yang sepele. Tidak, itu hubungannya dengan rukun Islam, bahkan rukun Islam yang lebih berat dibanding puasa. Kenapa? Ketika puasa kita merasa perlu berhati-hati, tapi ketika di luar puasa kita yakin banget azan itu sudah fajar. Ini namanya ironis. Jadi kalau antum itu membawa telur, itu harus berhati-hati, wajar. Tapi kalau antum bawa batu, antum hati-hati banget, tidak boleh kesenggol, ini yang namanya tidak wajar. Loh, batu ini berharga, iya, saya beli batu koral ini loh, tidak boleh hilang, iya, tapi kalaupun jatuh tidak akan pecah. Sholat itu demikian pula. Sholat itu nilainya lebih tinggi dibanding puasa, karena dia adalah rukun Islam nomor 2. Puasa itu diperselisihkan oleh ulama, itu rukun Islam nomor 4 atau nomor 5. Walaupun yang rajih itu nomor 4, ya, tapi tetap saja apapun yang benar, dia itu urutannya setelah sholat. Lah kalau kita sholat saja merasa yakin waktu azan ini benar, maka puasa pun kita juga harus yakin. Kalau sampai sekarang kita ragu, berarti kita juga ragu selama ini sholat kita tidak benar, karena dilakukan sebelum waktunya. Baik. Di sebagian masyarakat awam itu kadang ketika sudah masuk waktu berbuka, kadang mengatakan ke yang lain itu, sudah batalkan. Ya, memang tadi saya sudah katakan bahwa ketika betul-betul sudah terbenam matahari, apakah berbuka itu sunnah atau wajib? Sebagian ulama mengatakan berbuka itu wajib hukumnya. Segera mengakhiri puasa, baik dengan makan, minum atau yang lainnya, berhubungan badan atau yang serupa misalnya, itu hukumnya wajib, tidak boleh dilanjutkan. Menunda berbuka atau memperpanjang waktu puasa, tidak apa-apa lah, saya puasanya nambah barang 1 jam, itu haram hukumnya menurut sebagian ulama. Bahkan sebagian lagi lebih tegas mengatakan
Anda mau buka atau tidak, secara otomatis puasa Anda telah batal dengan terbenamnya matahari. Makan atau tidak secara otomatis, karena waktunya sudah habis, maka secara otomatis batal puasanya. Walaupun yang lebih tepat, yang lebih kuat pendapat yang mengatakan belum, sampai kita betul-betul melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Karena itu sunnah, termasuk contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyegerakan berbuka puasa, baik dengan rutab seperti tadi katakan, atau tamar, atau kalau tidak dapat tamar, air minum. Jangan buru-buru makan rendang, makan hidangan, jangan. Sunnahnya itu agar kita betul-betul sempurna berlatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan berbuka, dalam urusan makan, dalam urusan minum, dalam urusan tidur, dalam setiap aktivitas kita berusaha meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan nanti di hari pertama silahkan istri-istri kaum wanita itu masak seenaknya, tapi jangan dikeluarkan dulu. Di meja makanan siapkan kurma atau rutab dan air putih, cukup. Kalau bapak minta lemana masakannya masih di dapur, ini dulu sunnahnya Nabi. Makan rutab kurma, ayo sudah sekarang makan kurmanya sudah 3 biji. Pak, sunnahnya itu sholat dulu. Karena kalau sudah makan rutab, yang tersisa itu hanya nafsu, kan sudah batal toh. Sudah segera sholat. Kalau sudah sholat, jangan buru-buru. Sholat sunnahnya dijalankan, zikirnya dijalankan. Jangan salam pertama di masjid, salam kedua di meja makan. Tidak. Pelan-pelan, ya. Berzikir dulu 33 kali, bertasbih, bertahmid, bertakbir, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Kemudian sholat sunnah dengan tumakninah. Silahkan pulang. Masih enakkah semangkok gulai yang berasap itu? Kalaupun makan, saya yakin tidak akan seperti ketika waktu pertama kali berbuka. Saat itulah kita berlatih menjadi orang yang bertakwa. Saat itulah kita betul-betul akan bisa mendapatkan bukti bahwa ternyata selama ini kita hanyut dalam nafsu. Kita itu makan terlalu bernafsu. Kita itu makan terlalu jauh menuruti nafsu. Bukan lagi kebutuhan untuk mempertahankan hidup, namun adalah kepuasan yang kita lakukan. Allah Ta'ala alam. Ya. Mau nanya Ustaz, kalau dalam puasa dalam wudhu itu kita kumur-kumur sama masukkan ke hidung gimana? Ada yang batal? Ya. Memang ketika berpuasa kita disyariatkan untuk berhati-hati dalam ketika berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung. Rasulullah bersabda, wa baligh fil istinsyaqi ma lam takun sha'iman. Dan usahakan semaksimal mungkin memasukkan air ke dalam hidung ketika kamu berwudu, kecuali bila kalian sedang berpuasa. Nah, kalau ternyata kita sudah berusaha hati-hati ketika berwudu, ya, memasukkan air ke dalam hidung dan ke mulut berkumur-kumur, ternyata masih ada yang ketelan, maka itu ma'fu, dimaafkan, tidak sengaja. Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwasanya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami kalau kami melakukan sesuatu karena akhtana, tidak sengaja, atau karena lupa. Kemudian para ulama juga memberikan analisa bahwa orang yang tertelan, ya, bukan menelan. Beda tertelan dengan menelan. Menelan itu sengaja menelan. Kalau tertelan itu misalnya tersedak, ya, lagi berkumur-kumur wudu, kemudian ada alergi atau apa, bersin sehingga ada yang ketelan misalnya, atau mungkin karena mendengar sesuatu yang lucu akhirnya ketawa dan tertelan, atau yang lainnya, tidak sengaja. Itu tidak dikatakan sebagai makan dan minum, tidak dikatakan melampiaskan nafsu, karena sejatinya dia sendiri tidak mau, sejatinya dia sendiri juga tidak menginginkan itu,
untuk ditelan, tapi karena di luar batas kemampuan manusia sehingga itu dimaafkan. Bahkan kalaupun lupa, biasanya di awal-awal Ramadan orang yang tidak terbiasa puasa akan sering lupa ngincipi. Pagi-pagi biasa ngopi, biasa sarapan, tiba-tiba duduk di meja makan, kata istrinya, ngapain Pak? Sarapan. Lu puasa loh Pak. Oh iya ya. Biasanya di kantongnya ada permen, di meja ada permen, ya tahu-tahu di sikat gitu. Oh setelah habis puasa ya. Itu orang yang awal-awal puasa biasanya sering terjadi seperti itu. Kalau kondisi seperti ini, itu pun dimaafkan karena itu terjadi dalam kondisi tidak sengaja, lupa. Rasulullah bersabda, man akala au syariba wa huwa shaim, man nasiya fa akala au syariba wa shaim. Barang siapa lupa kemudian dia makan dan minum padahal dia sedang berpuasa, falyutimma saumahu, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa inna masaqahullahu fa inna ma atamahullahu wasaqah. Jadi yang terjadi, Allah itu kasihan orang ini. Allah itu masih kasihan pada orang yang tidak terbiasa beribadah. Makanya Allah sengaja hilangkan ingatannya sesaat. Hingga dia tidak ingat puasanya. Allah beri kamu makan. Karena kalau kamu tidak makan, kamu ini kasihan. Allah itu sampai tidak tega sama orang yang tidak terbiasa puasa. Saking sayangnya Allah kepada dia, sehingga Allah biarkan. Sejatinya Allah kuasa, Allah mampu untuk menjadikan kita itu senantiasa ingat terus. Bukan hal yang mustahil itu, tapi Allah sengaja. Karena Allah kasihan sama orang-orang yang tidak terbiasa puasa. Diberi rezeki hari pertama, hari kedua, hari ketiga kamu sudah kuat, sudah tidak ada kata lupa, kata Allah, sudah dijadikan ingat terus. Sehingga di akhir hari puasa kok tidak pernah lupa lagi sekarang ya. Kemarin jam segini masih lupa minum air, sekarang kok sudah tidak lupa. Berusaha lupa pun tidak jadi lupa. Karena Allah sudah, kamu sudah tidak kasihan lagi, kamu sudah mampu. Tapi di awal puasa Allah tuh kasihan lihat sebagian orang pagi hari kelar loyo, pikirannya sudah mulai ngaco ya. Allah dilupakan, biar makan dan minum. Sampai sejauh itu Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Ya, silakan yang lain. Ya. Memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepada kita, itu tidak harus kita sampaikan kepada dia, ya sudahlah kau saya maafkan, tidak harus seperti itu. Dengan kita diam, dengan kita tidak membalas, dengan kita menyingkir pergi, itu sudah bagian dari memaafkan. Namun namanya memaafkan itu jangan nuntut. Diam tapi pergi ke pengadilan, itu berarti tidak memaafkan. Diam tapi pergi ke polisi membuat laporan, itu bukan memaafkan. Memaafkan tapi cerita ke sana kemari, itu bukan memaafkan. Memaafkan itu betul-betul seakan-akan tidak terjadi apa-apa, itu memaafkan. Lah kalau ya sudahlah saya maafkan, Ramadan tidak usah balas, tapi setiap majelis tahun tidak, saya tadi dimaki-maki sama saya, tapi saya memaafkan. Fulan itu maki terus, itu bukan memaafkan. Itu bukan memaafkan. Karena itu namanya maafkan seakan-akan tidak terjadi. Makanya dalam ayat Allah mengatakan fa'fu wasfahu, ada perintah untuk fa'fu, memaafkan, wasfahu, isfahu, as-safhu itu menutupi, ditutupi sengaja, memang dirahasiakan. Lah kok enggak cerita-cerita? Enggak apa-apa, kok enggak ada masalah saya dengan dia, enggak ada masalah karena memang sudah dimaafkan. Wallahu a'lam. Ya, menentukan waktu sholat ataupun waktu berbuka puasa dan sahur, terbit dan terbenamnya matahari, terbitnya fajar, apakah boleh menggunakan aplikasi seperti sekarang yang sudah berbasiskan satelit ya,
betul-betul satelit itu real time, setiap saat, setiap waktu mengikuti perjalanan matahari sehingga tahu posisi matahari sekian, kalau sekian derajat itu dia sudah akan terbit fajar dan seterusnya. Itu insya Allah tidak masalah, asalkan aplikasinya itu betul-betul aplikasi yang terbukti valid. Kemudian yang kedua, walaupun itu boleh, namun tentu dengan menggunakan penentuan yang manual, melihat fajar langsung, terbitnya matahari langsung, itu lebih sempurna. Kenapa demikian? Karena perlu diketahui, praktek melihat, mengawasi terbit terbenamnya, munculnya fajar itu sendiri adalah sebuah ibadah. Karena itu para muadzinin, orang yang azan, para muadzin itu mendapatkan fadilah yang lebih besar dibanding yang lain. Rasulullah bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi yaumal qiyamati a'naqan. Para muadzin itu orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ditafsiri oleh para ulama, maksud dari lehernya yang panjang, panjangnya leher itu adalah identik dengan panjangnya harapan. Artinya orang yang paling memiliki kesempatan terluas, terbesar untuk mendapatkan kerahmatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang yang menanti kehadiran sesuatu, kehadiran seseorang, biasanya dia akan bolak-balik melongo. Maka biasanya seakan-akan itu diungkapkan lehernya panjang karena mengharapkan. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, orang yang muadzin dikatakan lehernya panjang karena di hari kiamat setiap manusia itu akan terbelenggu dengan keringatnya sesuai dengan dosa masing-masing. Sehingga orang yang lehernya panjang maka dia paling selamat dari terbelenggu oleh keringat. Ini penafsiran kedua. Namun penafsiran pertama, wallahu ta'ala, itu yang lebih kuat, karena biasanya sebagaimana di dunia perilaku muadzin itu bolak-balik melihat ke timur terbit atau terbenamnya matahari sehingga sering melongokkan lehernya, maka di hari kiamat diidentikan dengan orang yang paling besar penantiannya, paling besar harapannya untuk masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada satu pertanyaan dari ibu-ibu. Amalan apa yang paling baik dilakukan selama Ramadan sesuai dengan sunnah? Berbeda dengan pertanyaan bapak-bapak, menggambarkan tentang pola pikir yang berbeda. Kalau bapak-bapak di bulan Ramadan merasa punya peluang banyak untuk beramal. Kenapa? Biasanya buka toko ya nanti wong Ramadan aja kok. Nutup tokonya juga segera. Berbeda dengan hari-hari biasa. Kalau hari biasa buka tokonya pagi-pagi banget, tutupnya sampai mepet maghrib. Kalau Ramadan, bapak-bapak merasa punya peluang banyak untuk beramal, sehingga tidak perlu bertanya, apa saja bisa dilakukan di bulan Ramadan. Mau hatam Quran 10 kali bisa di bulan Ramadan, bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu merasa di bulan Ramadan itu kehabisan waktu, Pak. Kenapa? Karena bapak ini diktenya Masya Allah banyak, tidak usah nyuruh, dari luar sudah bawa macam-macam, Bu ini nanti dimasak ya, berbagai macam masakan dipaksa, sehingga ibu-ibu ini kehabisan waktu untuk beramal. Karena pagi beresin sahur, nyuci piring macam-macam, sudah harus belanja, harus menyiapkan masakan untuk sore. Masakan sore belum selesai berbuka, dia harus sudah kemas-kemas. Baru selesai kemas, bapak pulang dari masjid, Bu masih ada masakan yang tadi, dikeluarin lagi, nyuci lagi. Habis waktunya ibu-ibu. Makanya wajar kalau ibu-ibu bertanya, tolong diingat Pak, kasihan ibu-ibu di bulan Ramadan. Beri kesempatan mereka beramal. Sampai bertanya, Pak,
apa amalan yang paling utama di bulan Ramadan, karena mereka apa? Merasa waktu beramal di bulan Ramadan itu sangat sempit. Kalaupun ada waktu, mereka sudah lelah. Paginya dalam kondisi lapar, haus, dahaga, sudah ulek-ublek masak di dapur. Belum selesai makan, sudah harus cuci bersih-bersih. Malam hari bapaknya masih nagih janji. Kapan ibu-ibu ini beramal? Makanya wajar kalau ibu bertanya. Ketahuilah Bu, amalan utama yang paling afdol untuk dilakukan di bulan Ramadan ada 2. Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, sebagaimana dahulu dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, mudarasah dengan Jibril. Setiap bulan Ramadan Jibril itu turun ke langit, ke bumi untuk mudarasah Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hatam. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak sedekah. 2 amalan yang paling utama untuk dilakukan di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran, karena memang Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Ramadan memang bulan spesial Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Karena itu perbanyaklah baca Al-Quran. Namun ingat, membaca Al-Quran itu bukan hanya cepat-cepatan hatam. Saya sudah hatam sekali 2 kali, tidak. Al-Quran itu bukan mantra. Asal hatam selesai walaupun tidak tahu artinya, tidak. Al-Quran diturunkan itu untuk menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk. Pelajari artinya, kenali tafsirnya. Yang bisa bahasa Arab, baca tafsirnya, baca ayatnya, pahami tafsirnya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, baca terjemahnya biar ngerti. Jangan baca Al-Quran seperti baca mantra. Baca dari Al-Quran terjemah, sehingga setiap ayat kita bisa tahu apa toh maksudnya. Jangan sampai kita itu ketika membaca Al-Quran bagi ibu diperintahkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai kaum wanita, istri-istri Nabi, hendaknya kalian menetap di dalam rumah dan jangan memamerkan kecantikan. Ternyata baca Al-Quran sambil pasang gincu di bibirnya di depan kaca, ya, karena bacanya di depan kaca sambil pasang gincu, berdandan rapih. Mau kemana? Mau ke pasar. Subhanallah. Yang dibaca dengan yang dipraktekkan bertentangan. Ini tidak sepatutnya seperti ini. Baca dan kenali. Minimal pertama sekarang artinya. Dan nanti suatu saat alhamdulillah tafsir Ibnu Katsir sudah ada terjemahannya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak tahu. Kemudian yang kedua tadi adalah memperbanyak sedekah. Dahulu Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan Aisyah, kana Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khair. Dahulu Nabi itu orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau betul-betul mencapai puncak kedermawanannya kapan? Di bulan Ramadan, hina yudarisul Jibril Quran, di saat Jibril turun ke dunia untuk mudarasah dengan beliau membaca Al-Quran. Karena itu perbanyaklah sedekah, perbanyaklah baca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Satu lagi ya. Tapi kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.